wabarakatuh. Kami semua di sini akan mendiskusikan materi yang berjudul Lembaga Peradilan. Baik, pembahasan yang pertama yaitu peradilan umum. Contohnya pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Yang kedua peradilan agama, contohnya pengadilan agama dan pengadilan tinggi. Yang ketiga peradilan militer, contohnya pengadilan militer dan pengadilan militer tinggi. 4. Peradilan tata usaha negara, contohnya pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara. Yang kelima, Mahkamah Konstitusi, yaitu bertugas sebagai mengadili perkara terkait konstitusi. Nah, Mahkamah Agung bertugas sebagai pengadilan tertinggi yang mengawasi seluruh badan peradilan di bawahnya. Yang terakhir, Komisi Yudisial, yaitu lembaga pendukung untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, berfungsi mengusulkan pengangkatan hakim agung. Banyak. Mau tanya yaitu pas ya. Di waktu apa nanya? Dia mau nanya apa yang membedakan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung? Baik, saya akan menjawab. Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sedangkan Mahkamah Agung mengawasi peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara di tingkat kasasi. Pembahasan yang kedua yaitu tingkatan lembaga peradilan di Indonesia. Pengadilan tingkat pertama yaitu pengadilan negeri. Pengadilan tingkatan pertama, pengadilan negeri memiliki wilayah hukum di tingkat kabupaten atau kota dan dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Fungsinya adalah memeriksa sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan serta menangani perkara sesuai undang-undang. Wewenangnya meliputi 1. Memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyelidikan atau tuntutan. Yang kedua, memberikan ganti rugi atau rehabilitas jika perkara dihentikan. Pengadilan tingkat kedua yaitu pengadilan tinggi. Pengadilan tingkat kedua yaitu pengadilan tinggi dibentuk dengan undang-undang dan memiliki wilayah hukum mencakup 1 provinsi. Fungsinya 1. Memimpin dan mengawasi pengadilan negeri dalam daerah hukumannya. 2. Menjaga kelancaran, kewajaran, dan ketelitian peradilan. 3. Meneliti perbuatan hakim pengadilan negeri. 4. Memberi peringatan, teguran, atau petunjuk kepada pengadilan negeri. Wewenang yaitu 1. Mengadili perkara banding dari pengadilan negeri. Yang kedua yaitu memiliki berkas perkara dan menilai kinerja hakim. Yang ketiga yaitu Mahkamah Agung atau kasasi adalah pengadilan tertinggi yang memimpin semua peradilan sesuai Undang-Undang 1945 dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Perangkatnya yaitu pimpinan, ketua, 2 wakil ketua, beberapa ketua muda, hakim anggota, ponitera, dan sekretaris. Wewenang kasasi yaitu membatalkan putusan pengadilan tinggi yang salah atau melanggar hukum karena 1. Lalai memenuhi syarat hukum, 2. Melampaui wewenang, dan 3. yaitu salah menerapkan atau melanggar hukum. Baik, saya akan memberi jasing pertanyaan. Apa yang menjadi dasar hukum terbentuknya Lembaga Peradilan Nasional? Dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia yaitu Pancasila, terutama sila-sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bab 9, Pasal 24, ayat 2 dan 3, dan juga Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan. Sudah ya, Yasmin? Ya. Lanjut yang pembahasan yang ketiga yaitu ada peran lembaga peradilan. Yang pertama itu ada Mahkamah Agung. Nah, peran dari lembaga Mahkamah Agung itu tuh merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Nah, tugasnya itu menyelesaikan perkara di tingkat kasasi atau putusan terakhir, dan juga mengawasi pengadilan-pengadilan lain seperti peradilan umum, militer, agama, dan tata usaha negara. Nah, tujuan dari Mahkamah Agung ini juga itu memastikan hukum diterapkan secara adil. Yang kedua ada peradilan agama. Nah, tugasnya yaitu mengurus kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum Islam seperti perkawinan,
wakaf, zakat dan sebagainya. Nah, dan juga menjadi tempat penyelesaian sengketa di kalangan masyarakat Islam. Yang ketiga ada peradilan tata usaha negara. Nah, tugasnya itu menyelesaikan sengketa antara warga negara atau organisasi dengan pejabat negara terkait keputusan pemerintah. Nah, biasanya itu terkait kebijakan atau aturan yang dibuat sama pemerintah. Yang keempat ada peradilan militer. Nah, tugasnya itu menangani kasus yang melibatkan anggota TNI, baik pelanggaran hukum pidana militer maupun pidana umum, dan juga mengurus kasus yang berkaitan dengan tugas militer. Yang terakhir ada Mahkamah Konstitusi. Tugasnya itu yang pertama menyelesaikan sengketa antara lembaga negara. Yang kedua memutuskan apakah suatu partai politik harus dibubarkan. Yang ketiga ada mengurus perselisihan hasil pemilu. Yang terakhir itu tugasnya menguji apakah undang-undang sesuai dengan UUD 1945. Mau nanya, Boleh. apa sih peran utama lembaga peradilan dalam sistem hukum? Nah, jadi peran utama lembaga peradilan itu tuh untuk menegakkan keadilan dengan memutuskan sengketa dan perkara yang diajukan berdasarkan hukum yang berlaku. Nah, dan juga lembaga peradilan juga berfungsi sebagai pengawas agar hukum diterapkan secara adil dan tidak memihak. Untuk pembahasan keempat yaitu perangkat lembaga peradilan. Perangkat lembaga peradilan adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan untuk menjalankan fungsi lembaga peradilan. Perangkat ini terdiri dari hakim, panitera, jaksa, advokat, dan yang terakhir itu ada petugas administrasi pengadilan. Yang pertama itu ada hakim, bertugas untuk memimpin persidangan dan membuat keputusan berdasarkan hukum dan fakta yang ada. Jenis hakim itu kebagi jadi 4 bagian, yaitu hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan agama, hakim militer, dan hakim tata usaha negara. Yang kedua itu ada panitera. Panitera adalah petugas administrasi yang bertanggung jawab untuk mencatat dan mendokumentasikan seluruh proses persidangan. Tugas utamanya yaitu mencatat jalannya sidang, menyimpan berkas-berkas perkara, dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan hakim. Contoh perannya yaitu membantu hakim dengan memastikan semua dokumen persidangan lengkap. Yang ketiga itu ada jaksa. Jaksa adalah penuntut umum yang mewakili negara dalam perkara pidana. Tugas utamanya yaitu menyusun dakwaan terhadap terdakwa, menuntut pelaku pidana di pengadilan, melaksanakan keputusan pengadilan. Yang keempat itu ada advokat atau pengacara. Fungsinya yaitu sebagai pihak yang memberikan bantuan hukum kepada klien baik dalam perkara pidana maupun perdata. Tugas utamanya yaitu membela hak-hak klien dalam persidangan, memberikan nasihat hukum, dan juga menyusun dokumen hukum atau gugatan atau pembelaan dan lain-lain. Yang terakhir itu ada petugas administrasi pengadilan. Fungsinya yaitu membantu kelancaran operasional pengadilan. Tugasnya yaitu mengurus surat-surat dan berkas-berkas perkara, melayani masyarakat yang membutuhkan informasi hukum, dan juga menjaga keamanan dan ketertiban selama persidangan. Mau nanya, mengapa lembaga peradilan harus independen? Agar dapat menegakkan keadilan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan eksekutif dan atau legislatif. Mungkin dicukupkan diskusi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.